Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farhan, mahasiswa Perbanas Institut dari jurusan S1 Akuntansi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis saham dan reksadana. Saham yang saya beli berasal dari PT ABM Investama atau kode sahamnya adalah ABMM. Profil dan sejarah singkat ABM Investama. PT ABM Investama adalah perusahaan energi terintegrasi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait energi. ABM Investama didirikan tanggal 1 Juni 2006 dengan nama PT Adiratna Bani Makmur dan mulai beroperasi secara komersial tahun 2006. Pada 31 Agustus 2009, nama perusahaan diubah dari PT Adiratna Bani Makmur menjadi PT ABM Investama tanggal 16 Oktober 2009. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha ABMM adalah menjalankan jasa konsultasi manajemen bisnis, terutama pada jasa fabrikasi, bisnis energi, dan pertambangan batu bara. Pada tanggal 24 November 2011, ABMM memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham ABMM atau IPO kepada masyarakat. Pada tanggal 6 Desember 2011, perusahaan mencatatkan seluruh saham yang telah diterbitkan di Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham ABM Investama antara lain Vale Verde Singapura 55%, PT Tiara Marga Trakindo 23,11%, dan Bank Julius Baer Asia Momentum Fund SPC Singapura 10,44%. Lalu visi misi perusahaan. Visi ABM Investama adalah untuk menjadi perusahaan investasi terkemuka dengan melakukan berbagai investasi strategis di bidang sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Dan misinya adalah secara terus-menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan mengumpulkan yang memaksimalkan nilai pemegang saham. Senantiasa menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang akan mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Dan terakhir, secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik. Lalu, ini adalah performa PT ABM Investama 5 tahun terakhir. Saham tertinggi pernah berada pada 2.900-an di tahun 2015 akhir, lalu mengalami penurunan semenjak saat itu dan nilai saham terendah pada masa bulan Juli tahun 2020 sampai Juli 2021 dari 700 sampai 800-an. Dan pada saat ini saham sudah mulai stabil di angka 1.400-an. Alasan saya memilih saham PT ABM Investama ada dua, dari analisa fundamental dan analisa teknikal. Yang pertama, analisa fundamental. Ini adalah laporan laba rugi triwulan ketiga tahun 2001. EPS perusahaan ABM mengalami penaikan dari 0,00195 pada tahun 2020 menjadi 0,34 pada tahun 2001. Ini mengindikasi daya tarik investor akan lebih baik dan menjadi salah satu indikator dalam membuat keputusan investasi. Lalu pada rasio profitabilitas saya menggunakan ROA dan ROE. Pada ROA kita bisa melihat pada tahun 2020 sebesar minus 4,42%, mengalami kenaikan yang pesat menjadi 6,46%. Dari peningkatan tersebut dapat diketahui bahwa kinerja perusahaan sangat membaik pada tahun 2021 ini. Lalu pada ROE juga mengalami kenaikan yang sangat pesat dari minus 16,47% pada tahun 2020 menjadi 23,52% pada tahun 2021, yang berarti perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dari modal sendiri.
Peningkatan ini akan meningkatkan nilai jual perusahaan yang berimbas pada harga saham yang akan diminati oleh investor dan mampu memberikan imbal hasil kepada pemegang saham menjadi lebih besar. Lalu ada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Pada rasio likuiditas ada quick dan current ratio. Kedua rasio tersebut sama-sama mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Perbedaannya current dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan quick maksimal 3 bulan. Dari rasio tersebut, walaupun sama-sama mengalami penurunan, tidak jauh dari angka 1 yang menandakan perusahaan masih mampu membayar kewajibannya dengan baik. Dan pada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar keseluruhan hutang yang dimilikinya dengan modal hingga total aset. Solvabilitas adalah rasio yang lebih fokus terhadap kewajiban jangka panjang. Di sini perusahaan ABM juga mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Lalu analisis teknikal. Pada analisis teknikal saya memakai indikator MA atau Moving Average Triple. Moving average dapat menjadi indikasi yang baik dari momentum pasar saat ini dan sebaliknya. Saya memakai MA 20, 50, dan 100, yang berarti rata-rata 20, 50, sampai 100 hari terakhir atau sekitar 3 bulanan yang bisa dibilang jangka menengah. Pada bulan Juli, harga saham meningkat pesat dari 800-an ke sekitar 1.300-an. Dan pada saat itu, MA 20 crossover menjadi MA yang melewati MA yang lebih besar, menandakan akan terjadi uptrend. Lalu pada akhir 2021 ini harga stabil di 1.400-an. Dan ini adalah bukti pembelian saham ABM saya. Saya membeli satu lot di harga 150.500. Dan ini adalah portofolio saya. Saya tidak dapat menjual saham ABM kemarin karena tidak ada yang membeli di harga bid saya. Saat ini juga total return mengalami minus sebesar 1,33% atau minus 2.000 dari harga awal yang saya beli. Lalu ada reksadana. Ini adalah bukti transaksi pembelian dan penjualan reksadana saya. Saya menggunakan aplikasi Ajaib. Juga di sini saya membeli reksadana Spring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A. Dan ini adalah nilai portofolio saya. Saya mengalami return sebesar 0,17%. Sekian tentang video analisis saham dan reksadana saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini.